Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, teman-teman semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis biaya, di mana dalam hal ini kita akan membahas mengenai tentang proses costing, job order costing, full costing, variable costing, dan metode ABC. Nah, di sini kami terdiri dari 5 anggota, di mana anggota kami yang pertama yaitu adalah Christian Steve dengan NIM 14120012. Kemudian ada Vira Farhana dengan NIM 1412000037. Kemudian ada juga Haikal Ardi dengan NIM 1412000058. Kemudian ada saya sendiri Sahal Abdillah dengan NIM 1412000067. Kemudian yang terakhir ada Ahmad Naufal Akil dengan NIM 1412000071. Nah, dalam hal ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai tentang proses costing. Nah, apa sih itu proses costing? Jadi proses costing merupakan suatu metode di mana bahan baku atau tenaga kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Nah, dalam hal ini proses casting memiliki beberapa karakteristik, di mana salah satu karakteristiknya yaitu adalah aktivitas produk bersifat terus-menerus. Itu merupakan karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu produk bersifat massa. Nah, dengan tujuan untuk mengisi persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian yang ketiga yaitu ada produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya yang relatif homogen dan juga bersifat standar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Nah, yang terakhir yaitu tentang pengumpulan biaya yang dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan dalam perhitungan costing ini akan menyangkut beberapa hal, salah satunya yaitu tentang harga pokok per unit. Nah, harga pokok per unit ini dihitung dengan rumus jumlah biaya dibagikan unit setara. Nah, kemudian unit setara itu apa sih? Jadi unit setara itu merupakan jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, jadi unit setara ini sama saja dengan produk selesai atau sama saja dengan PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian. Nah, kemudian dalam proses casting ini kami memutuskan untuk menganalisis, di mana kami menganalisis di UMKM Desa Mantingan, Kecamatan Segen, Kabupaten Pati, di mana kami menganalisis tentang payek. Nah, jadi di sini payek ada dua jenis, di mana ada payek udang dan juga payek kacang tanah. Jadi di sini ada dua jenis departemen. Nah, dalam hal ini tahap analisis yang kami gunakan untuk mengetahui tentang proses perhitungan costing yang pertama yaitu adalah dengan menganalisis harga pokok produksi dengan metode perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan pengumpulan dan pengelompokan biaya. Kemudian kita juga akan menganalisis harga pokok produksi dengan metode proses casting dan membandingkan proses casting dengan metode perusahaan. Jadi di sini kami akan menyertakan nanti cara mengerjakan menggunakan metode casting dan juga metode perusahaan, di mana kami akan membandingkan nanti mana yang lebih tepat digunakan dalam suatu perhitungan analisis biaya. Nah, di sini yang pertama yaitu perhitungan harga pokok UMKM. Nah, UMKM-nya adalah namanya Serba Tepung Enak Industri. Nah, di sini untuk produk payek udang crispy. Nah, untuk produk pokok udang crispy ini di mana bahan bakunya itu adalah seperti udang, tepung beras, tepung sagu, bawang putih, dan yang lain sebagainya. Di mana hal tersebut memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, di sini bahan pokoknya yang paling jelas, yang harga paling mahal yaitu berada di harga udang, di mana harga udang itu per kilonya harganya adalah 45.000. Sedangkan untuk membuat payek udang ini membutuhkan 10 kilo, jadi total biayanya adalah 450.000. Kemudian juga ada tepung beras, di mana tepung berasnya membutuhkan 8 kilo per kilonya dengan harga 14.000. Jadi kalau
8 kilo harganya adalah 112.000. Kemudian ada juga harga tepung sagu, ada tepung sagu. Tepung sagu ini dibutuhkan 14 kilo dengan harga per kilonya 22.000 dan total biayanya adalah 308.000. Nah, jadi itu cara perhitungannya ya, dimana kita menentukan dulu berapa bahan pokok yang perlu kita gunakan berapa kilo, kemudian dicari harga per kilonya itu berapa, nanti akan ketemu setiap berapa harganya setiap kita membelinya. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya mengenai tentang bahan-bahan dalam pembuatan peyek udang crispy ini. Ada udang, tepung beras, tepung sagu, bawang putih, garam, daun jeruk, kelapa, bawang merah, minyak goreng, telur, kencur, kunyit, nah, gula pasir, kemiri, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah bahan-bahan. Nah, di sini yang paling bawah, di bawah kemiri ada mengenai tentang biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan juga biaya air, di mana biaya tenaga kerja di sini menghabiskan dana sekitar 1.250.000. Nah, dalam hal ini yang membedakan metode perusahaan dengan metode costing adalah ketika metode perusahaan, maka orang yang memproduksinya atau orang yang sebagai pemilik perusahaan itu gajinya ikut ditotalkan dalam biaya tenaga kerja. Maka dari itu di sini total biaya kerja membutuhkan dana yang begitu besar, yaitu mencapai 1.250.000. Nah, dalam hal ini di situ ada keterangan estimasi perusahaan, jadi itu adalah sebuah perkiraan yang dikeluarkan perusahaan. Nah, di mana sebenarnya untuk yang peyek udang crispy ini biaya tenaga kerjanya juga cukup mahal, karena dalam hal ini ada juga biaya untuk karyawan yang mengupas seperti membersihkan udang dan lain sebagainya. Itu lebih besar biaya tenaga kerjanya dibandingkan yang peyek kacang tanah. Nah, di sini juga membutuhkan gas LPG, yaitu 2 tabung gas LPG ukuran 3 kilo, di mana biaya satuannya yaitu 18.000. Nah, dari berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan, mulai dari bahan pokok, kemudian ada biaya overhead-nya, kemudian ada juga gas LPG-nya, dan lain sebagainya, itu total keseluruhannya mencapai 2.948.000. Nah, dari hal itu menghasilkan 3.765 pak. Nah, jadi dari uang 2.948.000 itu tadi, ketika digunakan untuk produksi menghasilkan 3.765 pak. Nah, dalam hal ini kita juga harus menentukan harga pokok produksi atau HPP per paknya atau per kemasannya. Nah, cara penghitungannya yaitu sangatlah mudah, di mana sesuai rumus tadi yaitu total biaya dibagi jumlah produksi. Nah, jadi ini kita bagikan ya, jadi 2.948.000 dibagi 3.765 pak. Nah, ketika dijual itu harga aslinya tanpa keuntungan dan tanpa kerugian itu adalah Rp783,01. Nah, kalau kita bulatkan menjadi Rp790. Nah, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, semisal kita ingin menjual dengan harga 1.100, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 28,81%. Jadi itu adalah untung yang bisa kita dapatkan ketika kita mengolah peyek udang crispy ini. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang departemen yang kedua, masih menurut perusahaan, perhitungan perusahaan. Yang kedua yaitu peyek kacang tanah. Sebenarnya di peyek kacang tanah ini hampir sama dengan peyek udang crispy tadi, cuma bedanya di sini adalah bahan bakunya yang tadi udang, sekarang kacang tanah, di mana kacang tanah ini juga membutuhkan hanya 7 kilo dan harganya juga tidak relatif mahal, hanya 25.000. Nah, jadi uang yang dikeluarkan untuk membeli kacang tanah keseluruhan yaitu mencapai 175.000. Nah, untuk ke bawahnya semuanya hampir sama. Nah, kemudian menginjak ke biaya tenaga kerja. Seperti yang saya
bahwa biaya tenaga kerja pada pembuatan peyek kacang tanah crispy ini lebih relatif murah atau lebih sedikit karena di sini dalam karyawan tidak membutuhkan terlalu banyak karyawan karena kalau di yang bagian tadi produk peyek udang kan ada yang perlu mencuci, mencuci udangnya, sedangkan kalau kacang tanah kan hanya cukup mencuci sekilas, tidak terlalu detail, jadi tidak perlu membutuhkan karyawan, jadi masih bisa dialihkan yang lain. Nah, jadi di sini setelah biaya tenaga kerja ya yang mencapai 1 juta, ada juga biaya listrik dan juga biaya air yang harganya masih sama dengan yang tadi. Ini total biayanya mencapai 2.423.000. Nah, jadi dari 2.423.000 itu tadi akan menghasilkan produk sebesar 3.680 pak atau 3.680 kemasan. Nah, kita ketahui memang jumlah paknya ini berbeda dengan yang peyek udang tadi karena memang bahannya lebih banyak ya, tadi ada udang sebesar 10 kilo, sedangkan ini kacang tanah hanya 7 kilo. Jadi bisa dibayangkan saja bahwa hasilnya juga agak sedikit berkurang. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin menghitung HPP per paknya atau harga pokok produksi per PCS-nya atau per paknya, yaitu 2.423.000 atau hasil keseluruhannya total biayanya dibagi jumlah kemasan yang dihasilkan, yaitu sebesar 3.680 pak. Nah, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa harga pokoknya atau harga aslinya tanpa keuntungan maupun tanpa kerugian yaitu sebesar Rp658,42. Nah, kalau kita bulatkan menjadi Rp659. Nah, jadi dalam hal ini dalam peyek kacang tanah karena dia bahan pokoknya juga relatif murah, maka kita jualnya juga agak sedikit murah. Semisal kita jual dengan harga 1.000, maka kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 34,16%. Nah, itu adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita jual dengan harga 1.000. Nah, jadi seperti itu. Kalau harga aslinya hanyalah Rp659. Nah, itu adalah perhitungan secara perusahaan ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metode costing ya. Nah, metode costing. Nah, di sini metode costing berbeda, sangat jelas berbeda dengan metode perusahaan, di mana dalam hal ini metode costing, proses costing lebih detail atau lebih jelas, lebih terperinci, di mana seperti bahan baku. Nah, dari yang tadi ketika kita hitung itu bahan bakunya hanya membutuhkan 1.340.000, tapi pada proses costing ini lebih banyak sedikit, yaitu mencapai 1.380.000. Ada selisih 40.000 lebih banyak. Hal ini karena apa? Karena pada metode proses casting ini dia penghitungannya lebih detail. Jadi dari hal-hal kecil itu masuk ke dalam perhitungan. Beda dengan metode yang tadi digunakan. Hanya hal-hal yang terlihat saja yang dihitung. Nah, kalau biaya bahan baku pada metode proses casting ini sangatlah berbeda. Jadi semisal kita membutuhkan sarung tangan, itu dalam hal ini juga masuk ke dalam hitungan. Nah, selanjutnya yaitu berbicara tentang biaya tenaga kerja langsung. Nah, dalam metode proses casting ini sangat kecil sekali ya yang membutuhkan biayanya, yaitu hanya 870.000. Mungkin agak selisih dengan yang menggunakan metode perusahaan yang hampir 1.200.000 tadi. Karena apa? Karena pada metode proses casting ini orang yang punya perusahaan itu gajinya tidak dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kalau di tadi metode perusahaan, orang yang memproduksi atau orang yang punya itu dia gajinya masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau di proses casting tidak. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini hanya untuk para karyawan. Nah, kemudian
tentang biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini adalah bahan baku penolong. Bahan baku penolong seperti ada kardus, kemudian isolasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut metode perusahaan hal itu tidak dihitung, tapi ketika kita di proses costing hal itu sangat dihitung. Maka dari itu saya sarankan ketika dalam hal ini menggunakan metode proses casting itu lebih baik karena perhitungannya lebih detail. Nah, jadi di sini biaya bahan baku penolongnya mencapai 409.000, kemudian biaya listrik dan airnya hanya 12.700. Jadi di sini berpacu pada penggunaannya saja. Berbeda kalau yang di metode perusahaan itu berpacu pada pembeliannya. Jadi semisal membeli air 20.000, tapi hanya digunakan 14.000. Nah, kalau di metode costing ini 14.000 lah ini yang dihitung, tapi kalau di metode perusahaan 20.000 itulah yang dihitung. Nah, itulah yang membedakan. Maka dari itu di sini biaya listrik dan air hitungannya lebih murah. Kemudian gas LPG juga mencapai hanya 12.800. Nah, di sini juga pada metode proses cutting ada biaya penyusutan mesin. Seperti mesin yang kita gunakan kan akan mengalami lama-lama akan rusak. Jadi hal ini dihitungkan dalam metode proses casting. Kemudian ada sewa bangunan apabila perusahaan tersebut menyewa bangunan. Nah, kemudian dari keseluruhan itu ada biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, itu harga pokok produksinya mencapai 2.715.900. Nah, jadi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika menggunakan metode proses casting. Nah, dari biaya segitu akan menghasilkan produk sebanyak 3.765 pak. Nah, dari hal itu ketika kita ingin menghitung HPP per paknya, maka harga totalnya atau yang kita hitung dengan metode proses casting tadi, keseluruhannya kita bagi dengan jumlah produk yang telah kita hasilkan, yaitu dibagi dengan 3.765 pak. Maka akan menghasilkan harga per paknya yaitu mencapai 721,35 atau ketika kita sederhanakan menjadi Rp722. Nah, dalam hal ini harga aslinya adalah segitu tadi 722. Tapi ketika kita ingin menginginkan keuntungan, semisal kita ingin menjualnya dengan harga 1.100, itu akan mendapatkan hasil keuntungan sebesar 34,45%. Nah, sebelumnya saya jelaskan lagi. Nah, kenapa sih yang peyek udang itu harganya 1.100 dan peyek kacang tanah hanya harga 1.000? Karena apa? Karena memang biaya bahan bakunya itu berbeda ya. Kalau biaya bahan baku pada peyek udang ini lebih mahal, relatif mahal karena udangnya membutuhkan banyak, kemudian harganya juga cukup tinggi. Jadi untuk tingkat keuntungan ini sebenarnya tergantung kita menentukan dengan harga berapa, nanti tinggal kita juga tentukan juga berapa persen keuntungannya dalam persen ya, biar lebih enak dalam menghitungnya ke depannya. Nah, setelah proses casting di departemen pertama atau departemen peyek udang crispy, selanjutnya departemen kedua yaitu tentang peyek kacang tanah crispy. Nah, di sini sebenarnya hampir-hampir sama dengan yang tadi ya, dimana di sini yang membedakan hanya seperti yang tadi, bahan bakunya di sini mencapai 110.000 ya, lebih mahal sedikit dibandingkan dengan metode perusahaan. Karena sekali lagi saya tekankan pada proses casting ini penghitungan biayanya lebih detail, dari hal-hal kecil selalu dihitung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada biaya tenaga kerja langsung ini seorang pemilik perusahaannya gajinya tidak dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Beda kalau metode perusahaan,
hal itu akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau di metode proses casting, hal itu tidak dimasukkan. Jadi 653.700 itu hanyalah biaya karyawannya saja. Nah, untuk biaya bahan baku penolongan dan lain sebagainya itu sama semua dengan yang tadi proses casting yang sebelumnya ya, yang Nah, jadi total dari proses casting ini tadi yang menggunakan yang departemen kedua yang payak kacang tanah yaitu menghasil total semuanya, total mulai bahan baku, biaya overhead, kemudian biaya tenaga kerja langsung itu mencapai 2.229.600. Nah, jadi dari biaya segitu mampu menghasilkan 3.680 pak ya. Nah, di mana harga cara menghitung harga per paknya yaitu dengan cara 2.229.600 ini tadi dibagi dengan 3.680 pak atau 3.680 kemasan. Jadi per kemasan nanti akan memiliki harga sebesar 5,86 atau ketika kita bulatkan menjadi Rp610. Nah, ketika kita ingin jual dengan harga 1.000, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 39,42%. Nah, jadi di sini dengan metode proses casting saya kira lebih efektif ya, karena memang perincian biayanya itu lebih detail dari hal-hal kecil seperti biaya bahan baku penolong itu kan meliputi seperti kardus, kemudian isolasi, kemudian membutuhkan kertas atau apa, label produk atau apa, itu maksudnya ke biaya bahan baku penolong. Nah, kalau kita berpacu pada metode perusahaan tadi itu tidak jelas atau tidak dijelaskan dalam hal ini. Jadi metode proses casting ini memang benar-benar lebih detail. Namun hanya di bagian biaya tenaga kerja langsung tadi bahwa pemiliknya hasilnya atau hasil kerjanya itu tidak dihitung dalam hari ini. Jadi hanya gaji karyawannya saja yang dimasukkan ke dalam metode proses casting. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang permasalahan yang kedua yaitu kita akan membandingkan metode proses casting dengan metode perusahaan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, metode proses casting dan metode perusahaannya hampir sama, cuma kita lihat saja hasil akhirnya. Kita bandingkan yang kanan dengan yang kiri. Ketika kita lihat metode proses casting di sini memiliki untung yang lebih besar yaitu mencapai 34,45%, sedangkan yang di metode perusahaan hanya 28,81%. Hal ini memang sangat berpengaruh dengan pemilik yang tidak mendapatkan gajinya atau hanya gaji karyawannya saja yang dihitung. Nah, ini adalah produksi payak udang crispy ya, yang payak udang. Nah, di sini jadi tingkat keuntungannya lebih cenderung ke proses casting seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang payak kacang tanah. Nah, pada payak kacang tanah juga sama, di sini hanya menyalin dari tabel yang sebelumnya, membandingkan dari tabel yang sebelumnya tentang metode proses casting yang di departemen yang kedua yaitu tentang payak kacang tanah. Jadi di metode proses casting ini keuntungannya lebih besar yaitu mencapai 39,42%. Kalau di metode perusahaan hanya 34,16% ya. Itu adalah keuntungan yang dicapai. Nah, jadi saya sarankan ketika nanti menjadi seorang yang sukses atau mempunyai sebuah usaha lebih baik menggunakan metode proses casting karena memang perhitungannya lebih perinci ya. Nah, walaupun tenaga pemiliknya tidak dihitung. Nah, itu mengenai tentang proses casting yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang proses casting dapat menulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Ekstensif, saya akan melanjutkan tentang materi job order costing. Konsep dasar dari job order costing adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. Sistem job order costing digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam produk selama periode tertentu.
Selain itu juga dapat digunakan pada perusahaan jasa. Biaya dihitung secara individual untuk masing-masing pekerjaan. Nah, job order costing memiliki rumus yaitu harga pokok per unit sama dengan biaya produksi sama dengan unit yang dipesan. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu perusahaan Brako yang memproduksi pakaian berdasarkan pesanan pelanggan. Pada periode ini terdapat 4 pesanan di awal periode, yaitu pesanan bagian Champion, Tracer, Metallica, dan AF. Kartu harga pokok pesanan memberikan informasi sebagai berikut. Champion dengan total pesanan yaitu 50, Tracer 60, Metallica 35, AAE 35. Dengan biaya total jam kerja untuk Champion yaitu 90 jam kerja, 70 jam kerja untuk Tracer, Metallica 55 jam kerja, dan AAF 120 jam kerja. Di sini untuk status Champion telah selesai, Tracer juga telah selesai, Metallica juga telah selesai, namun yang AAF masih work in process. Di sini kita juga dapat informasi lainnya yaitu tentang harga bahan baku. Untuk harga bahan baku per unitnya yaitu 200.000 dan total pembelian sebanyak 180 unit. Untuk upah tenaga kerja per jamnya yaitu Rp40.000 dan pembebanan BOP sebesar 150% dari biaya bahan baku. Lalu total biaya overhead pabrik aktual yaitu sebesar 45 juta. Pesanan Champion dan Tracer telah diserahkan kepada pelanggan dengan margin 50%. Sini kita disuruh hitung satu yaitu harga pokok produksi untuk tiap pesanan, saldo perkiraan work in process, lalu yang ketiga saldo perkiraan bahan jadi, lalu yang keempat yang dialami perusahaan mengalami over atau under, yang kelima yaitu laba kotor periode tersebut. Kita masuk nomor 1. Di sini kita membuat tabel terlebih dahulu untuk menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, BOP yang dibebankan, lalu kita total. Nah, di sini kita hitung yang utama yaitu biaya bahan baku. Champion memiliki total pesanan yaitu 50 dengan harga bahan baku per unitnya yaitu 200.000. Lalu kita kali 200.000 kali total pesanan Champion yaitu 50 dan jadinya yaitu 10 juta dan seterusnya Tracer, Metallica, dan AF. Lalu yang kedua kita menghitung biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu dihitung dari jam total kerja dikali upah tenaga kerja tiap per jamnya, yaitu Champion memiliki total jam kerja 90 jam dikali dengan per jamnya yaitu 40.000. 90 kali 40.000 yaitu dengan hasil 3.600.000 dan seterusnya. BOP yang dibebankan yaitu dari harga biaya bahan baku yaitu 10 juta dikali dengan pembebanan BOP di sini tertulis yaitu 150%. Jadi kita kali 10 juta dikali 150% dan hasilnya yaitu 15 juta. Lalu kita total semuanya. Untuk pesanan Champion yaitu 28.600.000, Tracer 32.800.000, untuk Metallica yaitu 19.700.000 dan AAF 22.300.000. Lalu kita masuk nomor 1. Harga pokok produksi untuk tiap pesanan. Harga pokok produksi untuk pesanan Champion yaitu totalnya 28.600.000, untuk Tracer 32.800.000 dan pesanan Metallica 19.700.000. Nah, di sini kenapa AF tidak masuk? Sebab kita lihat pada tabel yaitu di sini AF keterangannya masih work in process, jadi masih dalam pengerjaan, jadi tidak masuk dalam harga produksi untuk tiap pesanan. Nah, yang kedua yaitu saldo perkiraan work in process. Nah, di sini baru AF kita masukkan, soalnya masih dalam work in process yaitu dengan total 22.300.000. Yang nomor 3 yaitu saldo perkiraan bahan jadi. Saldo perkiraan bahan jadi yaitu terdapat pada pesanan Metallica yaitu dengan total harga 19.700.000. Mengapa kok bisa jatuh pada pesanan Metallica? Kita dapat lihat pada informasi lainnya. Pesanan Champion dan Tracer telah diserahkan kepada pelanggan. Nah, yang sudah diserahkan kepada pelanggan yaitu hanya pesanan Champion dan Tracer. Metallica emang sudah selesai namun belum diserahkan kepada pelanggan. Jadi pesanan Metallica masuk dalam saldo perkiraan bahan jadi.
Lalu yang keempat yaitu perusahaan mengalami under atau over. Nah, kita masukkan saja biaya overhead tiap pesanan. Untuk biaya overhead pesanan champion yaitu 15 juta, pesanan tracer 18 juta, pesanan Metallica 10.500.000, pesanan AHE 10.500.000. Lalu kita total dengan jumlah yaitu 54.400.000 totalnya. Lalu kita masukkan overhead pabrik aktual yaitu 45 juta. Dari mana 45 juta? Kita dapat lihat dari informasi lainnya. Di sini pabrik aktual tersebut yaitu senilai 45 juta ya. Lalu kita masukkan, lalu kita kurang 54 juta kurangi 45 juta, dan perusahaan mengalami over senilai 9 juta. Lalu yang terakhir nomor 5, kita disuruh mencari laba kotor periode tersebut. Nah, laba kotor tiap periode tersebut yaitu kita cari hanya pesanan yang sudah diserahkan kepada pelanggan. Nah, di informasi lainnya tertulis hanya pesanan champion dan tracer, jadi kita cari pesanan champion dan tracer saja. Kita masukkan total pesanan champion yaitu 28 juta dikali 150% dengan harga yaitu 42.900.000. Kenapa 150%? Perusahaan berlaku mengambil untung dari biaya harga jual yaitu mengambil untung 50%. Jadi dengan total sebagai berikut. Lalu kita masukkan HPP-nya yaitu 28.600.000. Lalu kita kurang yaitu ketemunya laba kotor untuk pesanan champion 14.300.000. Lalu pesanan tracer sama seperti pesanan champion. Pesanan tracer mendapat laba kotor senilai 16.400.000. Lalu kita jumlah laba kotor dari pesanan champion dan tracer dan ketemunya yaitu 30.700.000. Sekian yang bisa saya presentasikan dari materi job order costing. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke metode costing, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Akil Abdullah dengan nomor NIM 141-20071. Metode full costing atau bisa disebut pula dengan harga pokok menu, harga pokok konvensional, harga pokok penyerapan adalah cara penentuan harga pokok yang membebankan semua elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel ke dalam harga pokok produk. Jadi, pada konsep ini, semua biaya produksi merupakan biaya produk dan biaya non-produksi merupakan biaya periode. Unsur-unsur yang meliputi biaya produksi dalam metode full costing. Yang pertama, ada biaya bahan baku dijumlahkan ke biaya tenaga kerja langsung, dijumlah biaya overhead pabrik variabel, dijumlah biaya overhead pabrik tetap, sehingga menghasilkan total biaya produksi. Untuk menentukan harga pokok produksi, maka total biaya produksi dibagi dengan persediaan akhir. Tentu saja kita mengaplikasikan pada soal berikut. Saya mempunyai contoh soal seperti ini. Diketahui perusahaan di sektor kerajinan tangan yang membuat kerajinan keranjang pakaian kotor dengan berbagai tema yang berdasar dari tutup botol bekas yang memproduksi 500 unit. Berikut data biaya untuk memproduksi barang kerajinan tersebut. Pertama, biaya bahan baku langsung dibedakan menjadi dua, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Untuk biaya bahan baku langsung terdapat 125.000 tutup botol dengan harga Rp500.000. Lalu yang kedua ada 500 kertas karton bekas seharga Rp50.000. Untuk bahan baku tidak langsung terdapat 250 kaleng cat semprot dengan harga Rp8.750.000. Lalu ada 50 unit lem tembak seharga Rp850.000. Untuk yang terakhir 1000 piece isi lem tembak seharga Rp650.000 dengan
total keseluruhan yaitu Rp10.800.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, ikuti per hari dalam 1 hari 8 jam kerja mendapatkan Rp80.000 untuk satu karyawan. Untuk biaya overhead variabel meliputi biaya perlengkapan seperti perlengkapan alat tulis untuk kantor, alat perlengkapan untuk kantor dan sebagainya, seharga Rp50.000. Untuk biaya overhead tetap meliputi depresiasi aset tetap seperti sepeda motor yang digunakan dalam operasional mengalami penyusutan seharga Rp150.000. Untuk biaya administrasi dan umum meliputi tagihan listrik dan tagihan internet. Untuk tagihan listriknya Rp200.000 dijumlahkan dengan Rp70.000, maka menghasilkan Rp270.000 untuk biaya administrasi dan umum. Yang terakhir yaitu biaya pemasaran, meliputi biaya transportasi seharga Rp50.000 dijumlahkan dengan biaya resiko kerusakan Rp20.000, maka seluruh totalnya yaitu Rp70.000. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok produksi dengan metode full costing. Lalu yang kedua, tentukan harga jual dari produk tersebut. Untuk mempermudah kita dalam menjawab kedua soal tersebut, sebaiknya kita membuat tabel full costing, yaitu biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung, dijumlahkan biaya overhead variabel, dijumlahkan biaya overhead tetap. Secara keseluruhan totalnya biaya mencapai Rp11.080.000, yaitu biaya produksi. Untuk biaya non produksi meliputi biaya administrasi umum dijumlahkan dengan biaya pemasaran dengan keseluruhan total Rp340.000. Maka biaya produksi dijumlahkan biaya non produksi dengan menghasilkan Rp11.420.000. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu menentukan harga pokok produksi. Seperti di sini, harga pokok produksi itu biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Itu Rp11.080.000 dibagi dengan jumlah produksi yang akan dibuat oleh perusahaan kerajinan tersebut, yaitu 500 unit. Maka menghasilkan harga pokok produksinya yaitu Rp22.160. Untuk menentukan harga jual, itu pertanyaan yang kedua, yaitu menjumlahkan biaya produksi dengan biaya non produksi dengan jumlah biaya penuh Rp11.420.000 dengan laba yang diharapkan 15%, yaitu Rp1.713.000. Maka jumlah biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan dengan keseluruhannya yaitu Rp13.133.000. Untuk menentukan harga jual produk tersebut, jumlah dari biaya penuh ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan jumlah yang akan diproduksi perusahaan kerajinan tersebut. Maka Rp13.133.000 dibagi dengan 500 unit menghasilkan harga jual Rp26.266. Maka jika dibulatkan yaitu Rp26.300.
Sekian untuk metode full costing yang dapat saya sampaikan. Untuk metode variable costing akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Haikal Ardi. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Haikal Ardi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu variable costing. Variable costing merupakan suatu penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, dikenal juga dengan istilah direct costing. Dengan menggunakan metode variable costing, yang pertama, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk. Sehingga, biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang ketiga, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Kemudian, berikut adalah unsur-unsur biaya produksi menurut metode variabel untuk mencari harga pokok produksi. Di sini ada harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, kemudian dijumlah yang akan menghasilkan biaya harga pokok produk. Kemudian saya akan memberikan contoh pada materi variable costing. Pada PT Tanjung Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi roti yang didirikan pada tahun 2016. Di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Itulah harga pokok produksi dengan metode variable costing. Kemudian carilah perbandingan harga pokok produksi perusahaan dengan metode variable costing. Berikut merupakan biaya produksi yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Di sini ada tepung, gula, coklat, telur, mentega, dan ragi. Nah, berikut adalah harga dan pemakaian bahan baku dalam 1 bulan perusahaan roti Eco. Bahan baku tepung dengan harga 285.000 per 25 kilo. Total per bulannya 900 sak dan total keseluruhan harga tepung sebesar 256.500.000. Kemudian ada gula dengan harga 595.000 per 50 kilogramnya. Kemudian total per bulan ada 160 sak dan total harga gula sebesar 90.200.000 rupiah. Kemudian coklat dengan harga 510 per 20 kilogramnya. Total per bulan 345 dus dan total seluruh jumlah coklat sebesar 175.950.000 rupiah. Kemudian ada telur dengan harga 45.000 per 30 butir. Total per bulannya 300 baki dan total jumlah harganya sebesar 13.500.000 rupiah. Kemudian ada mentega 217.500 rupiah per 15 kg dengan total per bulan 150 dus. Total harga sebesar 32.625.000 rupiah. Kemudian ada ragi dengan harga 1.500 per bungkusnya. Total per bulan 4.500 bungkus. Kemudian total harga sebesar 6.750.000 rupiah dan total bahan baku semuanya sebesar
Rp580.525.000. Baik, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Yang diketahui jumlah pekerja sebanyak 45 orang. Kemudian status karyawan tetap sebanyak 8 orang dan kontrak sebanyak 37 orang. Kemudian per hari ada 8 jam kerja. Biayanya sebesar Rp60.000. Pada perusahaan roti Eco terdapat 45 orang yang terlibat. 30 orang diantaranya merupakan tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung dihitung tiap harinya. Dan upah per hari tenaga kerja langsung besar Rp60.000 per orang. Untuk itu, biaya tenaga kerja langsung per bulan adalah upah per hari dikali jumlah hari kerja dalam sebulan. Rp60.000 dikali 26 hari, yang hasilnya Rp1.560.000. Jadi, untuk biaya tenaga kerja langsung per bulannya adalah 30 orang dikali 1.560 sama dengan Rp46.800.000. Upah per bulan 15 orang tenaga kerja tidak langsung sebagai berikut. Seperti manajer 3.500.000. Kemudian ada kabak atau kepala bagian besar 2.500.000 dikali 6 orang. Hasilnya sebesar 15 juta. Kemudian ada karyawan dengan 60.000 per hari. Selanjutnya 60.000 dikali 26 hari sama dengan sebanyak 1.560.000. Nah, di sini saya akan menjumlah. Jadi 1.560 dikali 8 karyawan sama dengan Rp12.480.000. Jadi upah tenaga kerja tidak langsung selama 1 bulan adalah upah manajer ditambah dengan upah kabak ditambah dengan upah karyawan sama dengan 3.500.000 upah manajer ditambah 15 juta upah kabak ditambah upah karyawan sebesar Rp12.480.000 dengan total sebesar Rp30.980.000. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang ada pada perusahaan roti Eco adalah biaya-biaya bahan pembantu seperti kantong bungkus roti atau paper bag, plastik bungkus, biaya listrik, telepon, bahan bakar, air, perlengkapan pabrik, dan pemeliharaan pabrik. Di sini saya memberi tabelnya. Biaya OHP meliputi bahan tidak langsung sebesar Rp3.100.000. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp30.980.000. Kemudian perlengkapan pabrik. Baik, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Yang diketahui jumlah pekerja sebanyak 45 orang. Kemudian status karyawan tetap sebanyak 8 orang dan kontrak sebanyak 37 orang. Kemudian per hari ada 8 jam kerja. Biayanya sebesar Rp60.000. Pada perusahaan roti Eco terdapat 45 orang yang terlibat. 30 orang diantaranya merupakan tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung dihitung tiap harinya. Dan upah per hari tenaga kerja langsung besar Rp60.000 per orang. Untuk itu, biaya tenaga kerja langsung per bulan adalah upah per hari dikali jumlah hari kerja dalam sebulan. Rp60.000 dikali 26 hari, yang hasilnya Rp1.560.000. Jadi,
Untuk biaya tenaga kerja langsung per bulannya adalah 30 orang dikali 1.560 sama dengan 46.800.000 rupiah. Upah per bulan 15 orang tenaga kerja tidak langsung sebagai berikut. Seperti manajer 3.500.000. Kemudian ada kabak atau kepala bagian besar 2.500.000 dikali 6 orang. Hasilnya, ini adalah perhitungan penentuan biaya produksi perusahaan roti Eco dengan perhitungan variable costing. Pada perhitungan real perusahaan atau full costing meliputi bahan baku langsung sebesar Rp580.525.000. Kemudian ada tenaga kerja langsung sebesar Rp46.800.000. Ada biaya overhead pabrik variabel sebesar 16 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp53.695.000 dengan jumlah biaya produksi sebesar Rp697.020.000. Nah, di sini ada total produksi per bijinya sebanyak 45.650. Di sini jika ingin mencari harga pokok produksi per bijinya bisa dicari dengan Rp697.020.000 dibagi dengan 45.650 yang menghasilkan sebesar 15.286 per biji dalam sebulan. Kemudian pada perhitungan variable costing meliputi bahan baku langsung sebesar Rp580.525.000. Kemudian ada tenaga kerja langsung sebesar Rp46.800.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik variabel sebesar 16 juta. Kemudian total biaya produksi variabelnya sebesar Rp643.325.000. Nah, di sini juga ada total produksi per bijinya banyak 45.650. Dan untuk mencari harga pokok produksi per bijinya tinggal total biaya produksi variabel dibagi dengan total produk per bijinya. Jadi Rp643.325.000 dibagi dengan 45.650 dengan total 14.093 biji per bulannya. Nah, berikut adalah tabel perbandingan antara full costing perusahaan dengan variable costing. Di sini meliputi bahan baku langsung sebesar Rp580.525.000 pada tenaga kerja langsung sebesar Rp46.800.000. Kemudian biaya overhead pabrik variabel sebesar 16 juta. Nah, pada overhead pabrik tetapnya hanya diketahui pada full costing perusahaan. Pada variable costingnya tidak, karena cuma dipunya pada full costing perusahaan saja. Kemudian total harga pokok produksinya sebesar Rp697.020.000 dan pada variable costingnya sebesar Rp643.325.000. Jika pokok produksi yang dibebankan per bijinya pada full costing perusahaan sebesar Rp15.286 dan pada variable costingnya sebesar Rp14.093.
Perhitungan metode variabel costing didapatkan hasil yang berbeda dengan perhitungan perusahaan. Perhitungan dengan menggunakan full costing, perusahaan didapatkan hasil per bulannya sebesar Rp697.020.000, sedangkan menggunakan perhitungan variabel costing didapatkan hasil per bulannya sebesar Rp643.325.000. Di sini saya akan memberitahu perbandingan harga pokok produksi per bijinya. Pada metode full costing perusahaan, hasil yang diperoleh sebesar Rp15.286 dan metode variabel costingnya sebesar Rp14.093 dengan selisih Rp1.193. Terdapat perbedaan yang signifikan ya teman-teman, karena perhitungan yang dilakukan perusahaan belum menempatkan biaya-biaya yang tetap. Perhitungan dengan metode full costing menghasilkan harga pokok yang lebih besar, sedangkan metode variable costing menghasilkan harga pokok yang lebih kecil, karena variabel menelusuri biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vira Farhana, bisa dipanggil dengan Vira. Saya di sini akan menjelaskan metode Activity Based Costing atau metode ABC. Selanjutnya, aku akan menjelaskan pengertian dari metode Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem Activity Based Costing ini mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian, berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Oke teman-teman, kita akan bahas rumus dari metode Activity Based Costing atau ABC. Sebelumnya kita akan bahas tujuan utama ya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh harga produk setiap unit. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan biaya harga per unit bisa menjumlahkan total biaya utama dengan total biaya overhead. Selanjutnya, bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian, untuk mencari biaya utama, yaitu total biaya utama dikalikan dengan volume produksi. Kemudian, untuk mencari biaya overhead, total dari biaya overhead akan dikalikan dengan volume produksi. Kemudian, untuk mencari harga per unit, jumlah biaya utama ditambah dengan biaya overhead, kemudian dibagi dengan unit produksi. Baik teman-teman, di sini aku akan memberikan contoh soal cerita pada metode ABC atau metode Activity Based Costing. Oke, PT Hana Bakery menjual dua produk yaitu roti sobek dan roti sisir. Datanya sebagai berikut. Nah, ini pada tabel terdapat dua produk yaitu roti sobek dan roti sisir. Untuk keterangannya, yang pertama, volume produksi roti sobek sebesar 10.000, roti sisir sebesar 40.000, kemudian untuk harga jual roti sobek sebesar 12.000, roti sisir sebesar 6.000, biaya utama roti sobek sebesar 6.000, dan roti sisir sebesar 3.000. Kemudian yang terakhir, jam kerja langsung pada roti sobek sebesar 5.000 dan roti sisir sebesar 10.000. Oke, kita lanjut pada tabel berikutnya. Akuntan PT Hana Bakery mengidentifikasi aktivitas cost yang dianggarkan. Datanya sebagai berikut. Nah, ini pada tabel anggaran cost ya. Aktivitas yang pertama,
rekayasa sebesar 300.000, setup sebesar 1 juta, kemudian yang ketiga perputaran mesin sebesar 3 juta, kemudian pengemasan sebesar 200.000. Oke, lanjut pada tabel berikutnya. Untuk tabel aktivitas sesungguhnya produk roti sobek dan roti sisir disajikan data sebagai berikut. Untuk aktivitas yang pertama, pada rekayasa, roti sobek sebesar 6.000, kemudian untuk roti sisir sebesar 9.000. Kemudian dijumlahkan, 6.000 ditambah 9.000 sama dengan 15.000. Untuk yang selanjutnya, pada setup, roti sobek sebesar 400, roti sisir sebesar 600, kemudian dijumlahkan 400 ditambah 600 sama dengan 1.000. Selanjutnya, untuk perputaran mesin, roti sobek sebesar 50.000, roti sisir sebesar 100.000. Kemudian dijumlahkan 50.000 ditambah 100.000 sama dengan 150.000. Dan yang terakhir, untuk aktivitas pengemasan, roti sobek sebesar 5.000, roti sisir sebesar 20.000. Kemudian dijumlahkan 5.000 ditambah 20.000 sama dengan 25.000. Baik teman-teman, di sini terdapat 2 soal metode ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama, soal pertama, hitunglah biaya per unit menggunakan metode tradisional atau konvensional. Kemudian, soal yang kedua, hitunglah biaya per unit menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 1. Untuk menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional. Langkah yang pertama, totalkan jam kerja langsung. Total jam kerja langsung yaitu jam kerja langsung roti sobek ditambah jam kerja langsung roti sisir. 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000. Kemudian kita menghitung biaya JKL atau biaya jam kerja langsung. Biaya jam kerja langsung per unit sama dengan tarif overhead dibagi dengan jam kerja langsung. Tarif overhead di sini adalah sebanyak 4.500.000, itu yang terdapat pada total anggaran kos. Kemudian dibagi dengan jam kerja langsung sebanyak 15.000 sama dengan 300 per JKL. Untuk yang ketiga, biaya overhead yang dibebankan pada produk roti sobek. Total di sini ada biaya JKL per unit dikali dengan jam kerja langsung. Untuk biaya JKL per unit adalah sebesar 300 dikalikan dengan jam kerja langsung pada roti sobek sebesar 5.000. 300 dikali dengan 5.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian untuk unit roti sobek adalah sebesar 10.000. Dan untuk menghitung overhead per unit adalah total dibagi dengan unit, yaitu 1.500.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan 150. Kemudian untuk produk roti sisir, totalnya adalah biaya JKL per unit adalah 300 dikali dengan jam kerja langsung pada roti sisir adalah sebesar 10.000. 300 dikali dengan 10.000 sama dengan 3 juta. Kemudian untuk roti sisir unitnya ada 40.000 dan untuk menghitung overhead per unit pada roti sisir adalah 3 juta dibagi dengan 40.000 sama dengan 75. Kemudian teman-teman, untuk menghitung biaya per unit produk roti sobek dan roti sisir dengan metode tradisional atau konvensional, yaitu yang pertama, biaya utama dari roti sobek sebesar 60 juta. 60 juta dari mana? 60 juta adalah dari biaya utama dikalikan dengan volume produksi dari roti sobek. Biaya utama pada roti sobek sebesar 6.000 dikalikan dengan volume produksi roti sobek sebesar 10.000 dikalikan menghasilkan biaya utama 60 juta pada roti sobek. Kemudian untuk roti sisir sama ya cara menghitungnya. Biaya utama dikalikan dengan volume produksi. Jadi, untuk biaya utama roti sisir sebesar 3.000 dikalikan dengan volume produksi roti sisir sebesar 40.000. Jadi, 3.000 dikalikan dengan 40.000 adalah 120 juta.
Kemudian untuk biaya overhead roti sobek, yaitu pada metode tradisional, biaya CKL dikalikan dengan volume produksi. Biaya CKL tadi yang sudah kita hitung sebesar 300 dikalikan dengan volume produksi roti sobek sebesar 10.000. 300 dikalikan dengan 10.000 menghasilkan 3 juta. Untuk biaya overhead roti sisir, biaya CKL dikalikan dengan volume produksi. Biaya CKL 300 dikalikan dengan volume produksi roti sisir sebesar 40.000. 300 dikalikan dengan 40.000 adalah 12 juta. Kemudian di total roti sobek 60 juta ditambah dengan 3 juta sebesar 63 juta. Kemudian untuk total biaya roti sisir 120 juta ditambah dengan 12 juta adalah 132 juta. Untuk unit produksi roti sobek sebesar 10.000, roti sisir sebesar 40.000. Kemudian untuk mencari biaya per unit dari masing-masing produk adalah total biaya dibagikan dengan unit produksi. Total biaya dari roti sobek 63 juta dibagi dengan unit produksi 10.000 adalah biaya per unitnya sebesar 6.300. Kemudian untuk mencari biaya per unit roti sisir, total biaya roti sisir sebesar 132 juta dibagi dengan unit produksi roti sisir sebesar 40.000. 132 juta dibagi dengan 40.000 sama dengan 3.300. Jadi untuk biaya per unit roti sobek dan roti sisir adalah roti sobek 6.300, roti sisir 3.300. Oke teman-teman, kita akan menjawab soal nomor 2. Menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama, menghitung tarif aktivitas. Nah, pada tabel aktivitas ini ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan ini ada pada tabel aktivitas cost. Kemudian untuk konsumsi aktivitas ini adalah total pada tabel aktivitas sesungguhnya. Kemudian kita ini di sini mencari tarif aktivitas. Tarif aktivitas ini rumusnya total biaya dibagi dengan konsumsi aktivitas. Oke, yang pertama rekayasa, total biaya 300.000, konsumsi aktivitas 15.000. 300.000 dibagi dengan 15.000 adalah 20. Kemudian untuk setup 1 juta, total biayanya 1 juta, konsumsi aktivitasnya 1.000. 1 juta dibagi dengan 1.000 adalah 1.000. Selanjutnya, perputaran mesin, total biaya 3 juta, konsumsi aktivitas 150.000, 3 juta dibagi dengan 150.000 adalah 20. Kemudian untuk pengemasan total biaya 200.000, konsumsi aktivitas 25.000, 200.000 dibagi dengan 25.000 adalah 8. Kemudian di total semuanya masing-masing total biaya dari aktivitas ini adalah 4.500.000, kemudian total dari konsumsi aktivitas adalah sebesar 191.000 rupiah. Kemudian untuk total tarif aktivitas adalah sebesar 1.048. Oke teman-teman, selanjutnya kita menghitung biaya overhead yang dibebankan pada dua produk, yaitu produk roti sobek dan roti sisir. Oke, kita akan menghitung biaya overhead pada produk roti sobek. Yang pertama ada aktivitas rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Rekayasa tarifnya sebesar 20, konsumsinya sebesar 6.000. Kemudian untuk menghitung total BOP adalah tarif dikalikan dengan konsumsi. Jadi 20 dikali dengan 6.000 adalah 120.000. Kemudian untuk menghitung BOP per unitnya adalah total BOP dibagi dengan konsumsi. Jadi 120.000 dibagi dengan 6.000 sebesar 20. Untuk aktivitas setup, tarif sebesar 1.000, konsumsi sebesar 400. Kemudian untuk total BOP sebesar 400.000. Dari mana? Tarif dikali dengan konsumsi. 1.000 dikali dengan 400 adalah 400.000. Selanjutnya BOP per unitnya adalah
400.000 dibagi dengan 400 adalah 1.000. Untuk aktivitas perputaran mesin, tarif 20, konsumsi 50.000, total BOP-nya adalah 1 juta. Dari mana 20 dikali dengan 50.000 adalah 1 juta. Untuk BOP per unitnya adalah 20, 1 juta dibagi dengan 50.000. Dan yang terakhir, untuk aktivitas pengemasan, tarifnya adalah 8, konsumsinya 5.000, total BOP 40.000, BOP per unitnya adalah 8. Untuk konsumsi ini adalah konsumsi dari produk roti sobek. Itu teman-teman. Selanjutnya, untuk produk roti sisir, aktivitasnya yang pertama rekayasa, tarifnya 20, konsumsinya 9.000, kemudian untuk total BOP-nya adalah 180.000. Dari mana? 20 dikali dengan 9.000. Lalu untuk BOP per unit adalah 180.000 dibagi dengan 9.000 adalah 20. Selanjutnya, untuk aktivitas setup, tarif sebesar 1.000, konsumsi 600, total BOP 600.000. Dari mana? 1.000 dikali dengan 600. Kemudian untuk BOP per unitnya adalah 600.000 dibagi dengan 600 sebesar 1.000. Jadi BOP per unitnya adalah 1.000. Selanjutnya untuk perputaran mesin, tarif 20, konsumsi ini 100.000. Jadi total BOP-nya adalah 2 juta. Kemudian untuk BOP per unitnya adalah 20. Dari 2 juta dibagi dengan 100.000. Selanjutnya untuk aktivitas pengemasan, tarif sebesar 8, konsumsi 20.000. Total BOP-nya adalah 160.000. Untuk menghitung BOP per unit, 160.000 dibagi dengan 20.000 adalah 8. Untuk konsumsi ini, 9.600, 100.000, 20.000 adalah konsumsi produk roti sisir. Kemudian ditotalkan. Tarifnya sebesar 1.048, konsumsi 129.600, total BOP-nya adalah 2.940.000. Kemudian untuk BOP per unitnya adalah 1.048, sama dengan produk roti sobek untuk BOP per unitnya ya. Oke teman-teman, kita akan menghitung unit per produk dengan metode ABC atau metode Activity Based Costing. Yang pertama, biaya utama roti sobek sebesar 60 juta. Dari mana 60 juta? Dari biaya utama dikali dengan volume produksi. Biaya utama pada roti sobek sebesar 6.000, untuk volume produksinya 10.000. 10.000 dikali dengan 6.000 adalah 60 juta. Kemudian untuk roti sisir, sama ya hitungnya. Biaya utama dikali dengan volume produksi. Biaya utamanya adalah sebesar 3.000, untuk volume produksinya adalah 40.000. 40.000 dikali dengan 3.000 adalah sebesar 120 juta. Kemudian untuk menghitung biaya overhead adalah biaya overhead BOP per unitnya dikali dengan volume produksi. Yang tadi kita hitung BOP per unitnya adalah sebesar 1.048. Untuk volume produksi roti sobek adalah 10.000. Jadi 10.000 dikalikan dengan 1.048 adalah 10.480.000. Untuk roti sisir, BOP per unitnya adalah sama ya, 1.048. Dikali dengan volume produksi roti sisir adalah 40.000. 1.048 dikali dengan 40.000 adalah 41.920.000. Kemudian masing-masing ini ditotal. Jadi total biaya roti sobek adalah sebesar 70.480.000. Total biaya roti sisir sebesar 161.920.000. Maaf, 161.920.000. Kemudian untuk unit produksinya roti sobek 10.000, roti sisir 40.000. Lalu untuk menghitung biaya per unitnya adalah total biaya dibagi dengan unit produksi. Total biaya 70.480.000 dibagi dengan 10.000 adalah 7.048. Kemudian untuk menghitung biaya per unit dari roti sisir adalah total biaya dibagi dengan unit produksi. Jadi 161.920.000 dibagi dengan 40.000 menghasilkan
4.048. Jadi untuk biaya per unit roti sobek sebesar 7.048, roti sisir sebesar 4.048. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membandingkan biaya per unit pada metode tradisional dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Dapat kita ketahui biaya per unit dari roti sobek sebesar 6.300, biaya per unit roti sisir sebesar 3.300, kemudian untuk metode ABC biaya per unit roti sobek sebesar 7.048 kita bulatkan menjadi 7.000, kemudian untuk roti sisir sebesar 4.048 kita bulatkan menjadi 4.000. Jadi selisih antara biaya per unit metode tradisional dengan metode ABC adalah 700. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang perbedaan. Nah, dalam hal perbedaan ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan di komponen penyusun biaya dan juga dasar penetapan biayanya. Di sini saya akan jelaskan dari beberapa jenis yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Ada metode ABC, metode proses costing, metode job order costing, metode full costing, dan metode variable costing. Nah, di mana kalau metode ABC ini komponen penyusun biayanya berlandasan pada sumber biaya, kemudian penggerak sumber biaya, aktivitas, kemudian penggerak biaya kegiatan, dan juga objek biaya. Sedangkan dasar yang digunakan dalam penetapan biaya dengan metode ABC ini atau Activity Based Costing yaitu dengan mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi dan menetapkan biaya setiap aktivitas dengan sumber daya untuk semua produk dan layanan sesuai dengan konsumsi aktual oleh setiap aktivitas. Kemudian kalau berbicara tentang metode proses costing, di mana komponen penyusun biayanya kita berpacu pada produk, di mana produk ini ada satu lot, batch, atau unit dari suatu barang, jadi atau jasa. Kemudian ada volume produksi, departemen, proses, pusat biaya, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk dasar sendiri yang digunakan dalam proses casting ini, dasar penetapannya biaya yaitu biaya dibebankan ke departemen atau pusat biaya. Nah, jika ada lebih dari satu departemen yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk itu, biaya ditransfer dari satu departemen ke departemen berikutnya dan akhirnya menjadi barang yang jadi. Nah, selanjutnya tentang metode job order costing, komponen penyusun biayanya yaitu meliputi berdasarkan pesanan, pengelolaan biaya produksi, harga pokok produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Sedangkan dasar penetapan biayanya meliputi pengakumulasian biaya produk dihitung berdasarkan pesanannya. Nah, itu. Kemudian kalau kita melihat dari metode full costing. Jadi kalau metode full costing ini komponen penyusun biayanya yaitu ada biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, kemudian biaya variabel maupun tetap. Ada juga biaya non-produksinya seperti biaya administrasi dan umum, kemudian biaya pemasaran. Nah, untuk dasar penetapan biayanya yaitu memperhitungkan semua biaya produksi ke dalam harga pokok produksi tanpa membedakan antara biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Nah, seperti itu. Kalau berpacu pada metode variable costing, maka komponen penyusun biayanya yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya overhead pabrik variabel ya, dan juga HPP atau harga pokok produksi. Kemudian dasar penetapan biayanya yaitu hanya memperhitungkan biaya yang terkait langsung dengan produksi barang yang mana sifatnya adalah variabel. Nah, itu adalah berbagai perbedaan yang telah saya sampaikan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apabila masih ada yang kurang jelas mengenai tentang materi ini, dapat menuliskan atau bertanya di kolom komentar. Nah, nanti akan kami jawab secara jelas. Kalau tidak, nanti bisa menghubungi kontak kami masing-masing. Sekian, terima kasih.
Kurang lebihnya apabila ada perilaku maupun perkataan dari teman-teman saya satu kelompok yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.